Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas selimpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini di Ramadan yang ke-29 ya. Oh, cepet men bodoh apa nih. Ramadan ke-9. Berarti Idul Fitrinya masih lama berarti. Jangan menanti-nanti Idul Fitrinya apa tidak terlalu menanti? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, keistiqomahan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga semangat kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita mohonkan agar tercurah dan terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, orang-orang beriman yang istiqomah dengan petunjuknya, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Di kajian kita di sore hari ini menjelang berbuka puasa, tema, ada yang tahu temanya? Belum tahu? Temanya adalah tak selalu indah bersamanya. Bersamanya itu bersama siapa, Bu? Bersama Allah. Bisa diartikan bersama Allah atau bersama pasangan. Nanti pembahasannya mirip-mirip lah. Baik, Bapak Ibu serta saudaraku sekalian, di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan memberikan ujian kepada kalian berupa keburukan dan kebaikan. Itu menjadi sebuah ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini kita mendapati bahwasanya Allah menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Yang seringkali kita memahami bahwasanya ujian itu berupa keburukan. Apa contoh dari ujian berupa keburukan itu? Contohnya apa? Sakit, terus jatuh, kecelakaan, tidak punya duit. Ada yang tidak punya duit di sini? Ada semua lah, punya semua kan? Alhamdulillah. Oh lumayan, cukup untuk lebaran ya. Ya. Jadi seringkali kita menganggap bahwasanya ujian dari Allah itu berupa sesuatu yang buruk saja. Padahal di dalam Al-Anbiya ayat 35, bisyarri wal khairi, ujian itu bisa berupa keburukan, tapi juga bisa juga berupa kebaikan. Sesuatu yang tidak kita sukai itu adalah ujian, sesuatu yang kita sukai ada kalanya itu juga merupakan sebuah ujian. Ya.
Kalau tadi kita menyebutkan hal-hal yang tidak kita sukai menjadi ujian, sakit, jatuh, kecelakaan, tidak punya uang, bisnisnya gagal, ditipu sama karyawannya, ditipu sama partner atau mitra kerjanya dan seterusnya. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita sepakat bahwasanya itu adalah ujian. Tetapi kadangkala kita tidak menyadari bahwasanya kenikmatan-kenikmatan dari Allah atau kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu juga merupakan sebuah ujian. Apa contohnya? Diberikan fisik yang ganteng banget, diberikan fisik yang cantik banget. Di satu sisi itu adalah sebuah kenikmatan, betul enggak? Tetapi di sisi yang lain itu juga merupakan sebuah ujian. Gimana maksudnya? Kok itu menjadi sebuah ujian? Kok ganteng mbak ayu malah jadi ujian? Maksudnya gimana? Karena seseorang bisa melakukan kemaksiatan dan dosa. Salah satunya modalnya adalah ganteng dan cantik. Benar enggak Bapak Ibu? Kalau ganteng bisa jadi dengan kegantengannya, dengan kesempurnaan fisik yang dia punya, dia itu menawarkan sesuatu padahal misalnya yang dia tawarkan tuh misalnya adalah sebuah bisnis bodong. Ya. Bisnis bodong itu maksudnya apa? Ya kayak investasi bisnis tapi itu hanya bohong-bohongan. Orang cuma diminta untuk investasi dan ibu-ibu dimintain untuk investasi tapi yang menawarkan berondong yang ganteng. Oh ibu-ibu mesti banyak tertarik. Alah ya Bu, cuma 500.000 nggak apa-apa, nanti kan setiap bulannya dapat pembagian hasil sekian. Lah dengan mulutnya yang manis, kemudian parasnya yang ganteng, kadangkala ibu-ibu terperdaya. Itu ibu-ibu. Bagaimana kalau bapak-bapak? Sementara yang nawarkan seperti itu adalah seorang mbak-mbak yang cantik, pakaiannya tidak menutup aurat, kan begitu. Terus dengan gaya yang membujuk, terus bahasa lain dari membujuk apa sih? Merayu gitu kan. Alah pala cuma sedikit aja kok apa ya, cuma 500.000 kok Pak. Lah digoda seperti itu, nanti begitulah. Kan dengan pengalaman Pak. Langsung semerintil. Makanya sales-sales yang ada di jalan-jalan itu kan ya mohon maaf ya, bukan kita terus mendiskreditkan yang lain kemudian mengedepankan yang lainnya juga, enggak seperti itu. Tapi kita mendapati sebuah fenomena seperti itu, sales-sales SPG atau SPM. SPG kan Sales Promotion Girl. Kalau SPM Sales Promotion Man. Dicari yang penampilannya menarik, good looking. Supaya apa? Supaya kalau dia merayu, membujuk, banyak orang yang kemudian mudah untuk luluh dan takluk. Nah ini kan sebuah daya tarik. Itu kita baru ngomongin tentang masalah dia jualan. Ya entah produk yang sesungguhnya atau produk yang abal-abal. Tapi coba di sisi yang lain, ketika ternyata kegantengan dan kecantikan dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah dengan berbuat zina. Ya. Itu kan di satu sisi ganteng dan cantik itu sebuah nikmat, tapi di sisi yang lain itu adalah sebuah ujian. Sebuah ujian. Ada seorang gadis ya yang memiliki penampilan yang cantik, yang menarik, kemudian didatangi sama om. Dik mau ndak Dik jalan sama om? Nanti saya traktir. Nanti saya sewakan apartemen, nanti saya kasih uang saku sekian setiap bulannya. Nanti saya kasih ini, nanti saya kasih ini. Kamu butuh motor, mau apa? Vespa yang harga 50 juta, tak kasih. Mau apa? Mobil yang harganya sekian-sekian, tak kasih. Tapi syaratnya kamu harus mau jadi apa Bu? Ingon-ingonane. Ya, diingoni maksudnya. Paham ya maksudnya ya? Kan terus kemudian si gadis itu mungkin dia adalah gadis yang baik-baik. Ternyata fisik saya menarik perhatian orang lain. Lah omnya kenapa menawarkan seperti itu kepada saya? Lah saya tertarik sama kamu. Lah omnya memangnya belum punya istri. Ya sudah. Wah, iki aku meh dadi simpenan iki.
Diterima enggak kira-kira Bu? Kalau ibu-ibu dulu masih muda ditawari kayak gitu kira-kira diterima enggak? Kalau bapak-bapak dulu masih muda, masih gagah, masih punya uang banyak, melihat gadis cantik seperti itu, kira-kira ada keinginan menawarkan kayak gitu enggak? Oh wanita, rawati balas, rawati babar blas, gas pokoknya, gitu kan? Itu adalah ujian. Jadi ganteng dan cantik itu ternyata juga menjadi sebuah ujian. Wah, hawane nyosor kayak banyak. Lanang-lanang nek orang itu ayo beribek-beribek nyedak-nyedak ngono. Seperti itu. Itulah ujian dengan paras yang good looking itu tadi. Dan coba Bapak Ibu mungkin familiar dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ya, mentang-mentang narasumbernya jenenge Alfian Yusuf terus kemudian kisahnya yang di Nabi Yusuf. Enggak, karena ini memang pas temanya pas aja. Nabi Yusuf kan mengatakan seperti itu di dalam Quran bahwasanya ketampanan saya, penampilan saya, kemudian karunia yang Allah berikan kepada saya, ternyata ini menjadi ujian bagi saya. Ujian bagi Nabi Yusuf dan ujian bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya, perempuan-perempuan Mesir yang ternyata mereka tidak setia dengan suami-suaminya meskipun mereka adalah suami para pembesar-pembesar, pejabat-pejabat, ternyata mereka juga tidak setia kepada suaminya tapi malah justru hawanya pengen nyantoli Nabi Yusuf. Gitu kan. Mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan keji. Ya. Nabi Yusuf mengatakan, "Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku mengikuti keinginan mereka." Bayangin Bapak Ibu, ganteng sekali, dicari, dinanti, dirindukan, didambakan untuk melakukan perbuatan keji. Bagi semua perempuan Mesir, istri pejabat itu cantik apa enggak? Coba. Setidaknya cantik atau sekiranya enggak terlalu cantik, mereka punya modal, punya duit untuk merawat dirinya, merawat wajahnya. Meskipun di zaman dulu, ya zaman sebelum Masehi, tapi mereka sudah punya kecanggihan ini ya, apa ramuan-ramuan dan seterusnya pada saat Indonesia atau bumi Nusantara masih berkutat di jamu beras kencur dan kunir asem. Di sana itu sudah mengenal yang namanya kecantikan, harus matanya dihias dengan sedemikian rupa, pipinya dikasih apa, kemudian body lotionnya apa, mereka sudah mengenal seperti itu. Sementara di Jawa masih baru mengenal beras kencur dan apa tadi, kunir asem, baru mengenal itu. Ya. Maka jangan dikira bahwasanya godaan yang dialami oleh Nabi Yusuf itu adalah perempuan-perempuan yang tidak menarik. Mereka perempuan-perempuan menarik, perempuan cantik, istrinya Al-Aziz. Sang apa bahasanya ya, bahasa gampang nanya, Perdana Menteri Mesir Al-Aziz yang sudah merawat Yusuf dari sejak kecil, yang membeli Yusuf di pasar budak, dirawat, dididik di dalam istana. Kemudian Yusuf sudah menjadi pemuda berusia sekitar 20-an tahun. Ternyata istrinya Al-Aziz malah justru tertarik kepada Nabi Yusuf. Pertanyaannya, apakah istrinya Al-Aziz itu seorang perempuan yang jelek? Enggak. Dia salah satu perempuan tercantik di Mesir. Masya Allah. Makanya di dalam Quran surat Yusuf ayat 24 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh sebetulnya sudah ada ketertarikan secara manusiawi, ada kecondongan antara Yusuf kepada Zulaikha dengan perempuan istrinya Al-Aziz itu, dan sebaliknya Zulaikha pun juga sudah tertarik, sudah berada dalam sebuah kamar yang terkunci. Hanya ada mereka berdua. Laula ar-ra'a burhana rabbih linasrifa anhu su'al wal fakhsya. Sekiranya Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya, tidak melihat tanda dari Allah, maka Yusuf sudah terjerumus pada perbuatan keji itu. Masya Allah. Jadi yang menggoda Nabi Yusuf itu bukan perempuan yang tidak menarik. Dia itu salah satu perempuan tercantik di Mesir. Tetapi Yusuf kemudian mengatakan, ya Allah, sungguh penjara lebih aku sukai daripada aku harus bermaksiat kepada Engkau, daripada aku harus mengikuti hawa nafsu mereka. Bayangin Bapak Ibu, Nabi Yusuf diajak melakukan perbuatan seneng-seneng, orang gelem, karena apa? Itu melanggar aturan Allah. Dan dia mengatakan,
aku lebih suka hidup di dalam penjara ketimbang aku di luar malah harus mengikuti keinginan mereka. Kalau di luar malah aku seperti terpenjara oleh mereka, tapi kalau di dalam penjara aku malah merasakan kedamaian. Oh, ini kan walik-walik tuh cara berpikirnya. Tapi memang seperti itu. Orang kalau sudah pemikirannya itu sudah sesuai dengan fitrah manusia, kadang kala lagi walik-walik. Coba Bapak Ibu, Ramadan di siang hari dikasih es. Ini es apa ini? Oh, es cincau. Ramadan di siang hari jam 1 siang, jam 2 siang dikasih es cincau, mau enggak? Padahal jenengan sedang berpuasa, mau enggak? Enggak mau, padahal haus enggak? Haus, dikatakan pengen enggak? Pengen, tapi kenapa enggak mau? Ya, iman yang ada pada diri kita, itulah walik-waliknya di situ. Tapi walik yang bener gitu loh. Kan hawa nafsu kita kalau mengatakan pengen rak, yo pengen, gelem rak, yo gelem. Tapi mengko nek wis maghrib adzan maghrib, ora, aku nang mrene saiki. Tak kei es cincau sak gelas plus tak kei duit 200.000 batal no puasamu saiki. Mau ndak? Ndak mau. Loh kok kualik tuh pikiranmu? Iya, karena faktor keimanan. Begitulah iman itu bisa membalikkan sesuatu. Bapak-bapak mungkin ya yang sudah memiliki istri ya, mungkin melihat perempuan yang cantik jelita di malam hari sendirian jalan di tempat sepi, hawane pengen apa? Nubruk, tapi kan karena faktor keimanan tidak melakukan itu. Tapi coba kalau nggak ada keimanan di dalam hatinya, wah wes kaya apa namanya serigala kelaparan menerkam mangsanya kan begitu. Wah wes itu aneh. Wah ini alhamdulillah rezekinya tambah okeh di bulan Ramadan. Amin ya. Jadi begitu keyakinan kita kepada Allah itu kadangkala menurut pikirannya orang normal. Wah ya wis ora masuk akal. Contoh misalnya di lingkungan sekitar tempat kerja beberapa orang itu kan ada yang namanya faktor korupsi, manipulasi dan lain-lain. Itu sudah terbiasa mereka melakukan seperti itu. Kok ono wong siji dijak korupsi ora gelem. Lu padahal tak kayak duit lu, wegah. Saya enggak berani ngambil uang itu. Piye to ki? Lah kabeh wong iki kayak duit gelem kok, lho ki kayak duit wegah. Lah begitulah Bapak Ibu. Orang kalau sudah kaitannya dengan keimanan di dalam hati, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesuatu yang menyenangkan tapi itu ternyata menyalahi syariat, tidak akan dia terima kok. Ya. Atau coba ya contoh paling gampang lah. Ini kan ono gendera Palestina atau ini. Contoh paling gampang. Saudara-saudara kita di Palestina, kenapa mereka masih bertahan di Gaza? Lupa jelas aja nih kan, lah mbok metus kok kono wae to yo ning kono ki malah mati kowe engko. Dibom malah dinteki, malah keluargamu udah mati kabeh. Karena banyak di antara mereka tuh yang sudah kehilangan anggota keluarganya, baik bapaknya, ibunya, istrinya, suaminya, saudaranya, kakaknya, adiknya, keponakannya dan seterusnya. Mereka sudah banyak yang kehilangan, tapi mereka tetap bertahan. Apa yang menjadikan mereka bertahan? Iman. Jadi Bapak Ibu, ternyata iman itu nilainya besar. Dan kalau hanya sekedar diiming-imingi harta, diiming-imingi jabatan, diiming-imingi perempuan yang cantik, laki-laki yang ganteng, kalau imannya kuat, lewat itu, serak kanggo koyo ngono. Tapi mengapa masih ada orang yang korupsi, orang yang manipulasi gitu ya? Ya karena kembalinya ke imannya itu tadi. Ada pegawai Pertamina di sini? Loh, proses oplos sama ngoplos itu sudah ada dari zamannya Umar bin Khattab loh. Umar bin Khattab itu kan biasa belusuan. Di malam hari tidak dikawal, hanya ditemani 1 orang atau 2 orang, itu belusuan ke desa-desa. Rakyatku itu kelaparan atau enggak? Apa yang dilakukan rakyat itu di malam hari? Mereka itu bermaksiat apa enggak? Atau mereka malah taat kepada Allah di malam hari? Nah suatu ketika karena beliau berjalan kaki sedemikian jauhnya, beliau itu kecapean. Karena capek istirahat bersandar di dinding sebuah rumah leyeh-leyeh, lendetan tembok. Secara tidak sengaja Umar bin Khattab itu mendengar percakapan seorang ibu dan anak gadis di balik tembok itu.
Ibu dan anak gadis itu profesinya adalah jualan susu kambing dan susu onta di pasar. Ibunya ngomong ke anak gadisnya, "Nduk, iki awake dhewe merah susu kambing mbek susu ontane entuke sithik tok. Nek sesuk didol kita cuman dapat uang sedikit. Nek dicampur banyu piye ben hasilnya iso tambah akeh." Jadi ngoplos itu sudah ada dari zaman Umar bin Khattab. Ya kan? Lah nek susu ya nyampurnya pakai air. Lah nek pertamak lah iki ngoplose mosok dicampur banyu, konangan, cepet konangan dan itu beda. Yang satu minyak, yang satu air, nanti bertolak belakang. Harus sama-sama minyak. Tapi dengan kualitas yang rendah. Wah, aku malah ngajari. Tapi terus kemudian ibunya ngomong seperti itu pada anaknya. Anaknya mengatakan, "Bu, tidak boleh, itu kan perbuatan tidak jujur, itu perbuatan curang. Kita ngomongnya ke masyarakat, ke calon pembeli susu murni, ya sudah jangan dicampur air. Lu kan gak ada yang tahu kalau kita nyampur susu ini dengan air." Gitu kan. Ibu, nanti kalau ketahuan Khalifah Umar bin Khattab, kita akan mendapatkan hukuman, mendapatkan sanksi. Kenapa? Karena Umar itu termasuk khalifah yang amat sangat ketat di dalam menjaga keadilan yang ada di pasar. Sangat ketat. Kalau ada siapapun yang melakukan kecurangan, berbuat zalim, riba dan seterusnya, itu akan kena hukuman. Nanti kalau kita ngoplos susu ini dengan air dan ketahuan khalifah, nanti kita bisa kena hukuman. Apa jawab ibunya? Lu kan Khalifah Umar rak ngerti. Padahal Umar secara tidak sengaja sedang bersandar di dinding itu dan bukan sengaja mendengar ya, tapi nggak sengaja mendengar percakapan itu. Nek sengaja mendengar kan dosa, nguping jenenge. Itu kan beliau sedang leleh ya, sedang istirahat. Kok krungu ada percakapan seperti itu. Khalifah Umar kan rak ngerti. Apa jawab anak gadisnya? Memang Khalifah Umar mungkin tidak tahu, tetapi Allah, Tuhannya Khalifah Umar bin Khattab maha mengetahui, maha melihat. Masya Allah. Wih kudune pegawai Pertamina ya kudune ngerti kisah iku. Ya sing ngoplos ya kan tidak semua pegawainya ngoplos. Sing ngoplos wae kudu ngerti. Harusnya seperti itu, kita berlaku adil. Gitu kan. Ya meskipun sekarang ada polemik, Kejaksaan Agung mengatakan bahwasanya ternyata itu legal, tidak menyalahi ya, monggo lah. Misalkan memang itu legal dan pernyataan saya ini dirasa tidak tepat ya, setidaknya kisah ini, kisah dari seorang anak gadis dan seorang ibu yang bercakap-cakap ketika mereka akan menjual susu kambing dari susu unta, ini semoga bisa menjadi sebuah pelajaran tentang makna kejujuran. Dan ini berlaku untuk siapapun yang memarkup anggaran, yang menaikkan budget yang tidak seharusnya, yang enggak jujur semacam itu. Ini harusnya jadi pelajaran. Kenapa? Ya memang bosnya orang ngerti, polisi tidak tahu, KUA tidak tahu, petugas keamanan tidak melihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah kembali ke masalah ini tadi ya, malah melebar tentang oplosan barangnya. Bersamamu tidak selamanya indah. Kadangkala kenikmatan dari Allah itu juga merupakan sebuah ujian. Tapi pembahasan kita di sini adalah bukan kenikmatan, ketidaknikmatan. Apa contohnya? Misalkan dalam sebuah keluarga, apakah di dalam keluarga itu kita akan merasakan kenikmatan terus? Merasakan kenikmatan terus apa enggak? Enggak, ada kalanya apa? Enggak punya uang, enggak punya duit. Digo tuku beras ditentek, tinggu bayar SPP wis ora ana saldo. Bener enggak? Pengen tetap mencintai istrinya, ternyata istrinya sudah berubah menjadi seorang perempuan yang tidak cantik seperti dulu lagi. Dulu ketika dinikahi umur 22, sekarang umurnya wis 52. Apakah wis berubah mesti? Gitu kan? Mau mencintai suaminya sudah nggak seperti dulu. Mbiyen gagah gede dhuwur keker ngangkat beras rongsak tangan siji 20 kilo, tangan kiwa 20 kilo isih kuat. Saiki ngangkat 20 kilo tok siji jarine dengkeken boyoken.
Wong lanang kok koyo ngono meh mencintai terus ndak bisa. Apalagi mohon maaf banget. Yang misalnya pasangannya menderita sakit. Wis tambah sepuh, tambah tua ya ono hipertensi lah, ono asam urat lah, ono kolesterol lah, ono darah tinggi lah. Gitu kan? Bagi kita yang memiliki pasangan yang sakit-sakitan seperti itu, merasa gimana? Apa yang dirasakan? Kecewa enggak dengan pasangan yang seperti itu? Biyen ki sehat kok, saiki kok loro-loronen. Gimana perasaan panjenengan? Wah, iya yo, nek meh tresno, meh cinta kaya biyen meneh ora iso. Lah saiki wis beda, wis ra kaya biyen meneh. Ya memang. Ya. Tapi ini ada kaitannya dengan materi kita 1 minggu yang lalu. Sama di hari Minggu ya. Temanya adalah mencintai karena Allah. Meskipun dia sudah tidak sekaya dulu karena usahanya bangkrut. Meskipun dia tidak sesehat dulu karena sekarang sudah sakit-sakitan. Tapi dia masih taat kepada Allah. Dia masih memperlakukan anggota keluarganya dengan baik, dengan santun. Maka itu menjadi alasan kita tetap mencintai dia. Karena apa? Karena Allah. Karena dia tidak bermaksiat kepada Allah. Sakit yang dia alami bukan keinginan dia kok. Coba ada yang pengen sakit di sini? Tidak ada. Maka sakit yang diderita oleh pasangan kita itu bukan keinginan dia. Itu adalah ujian dari Allah. Selama dia masih taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, memperlakukan anggota keluarga dengan baik, ya kewajiban kita adalah tetap mencintai dia meskipun berat. Iya, meskipun berat. Karena ya sekarang begini ya Bapak Ibu, sekarang itu kadangkala yang namanya kebahagiaan itu diukur berdasarkan materi, betul apa enggak? Orang dikatakan sukses, orang dikatakan berhasil itu ketika sukses agamanya apa sukses dunianya? Dunianya. Orang bisa sholat 5 waktu di masjid tepat waktu, orang bisa tadarus Quran sehari 1 juz. Apakah kemudian tetangga akan mengatakan, kayak wong kayak sukses tenan. Sak bedino sholatin yang masjid tepat waktu, jadi imam bahkan atau jadi muadzin bahkan. Ora tau ketinggalan sholat jamaah di masjid, kayak wong sukses tenan. Apa ada orang yang mengatakan seperti itu? Tidak ada. Kayak sukses tenan, apa tadarus sedino 1 juz, ora tau ketinggalan. Kayak sukses tenan, kenapa? Sehari infaknya 100.000. Tidak ada yang ngomong kayak gitu. Dikatakan sukses ketika omahe gedong magrong-magrong, mobile mewah. Kan begitu. Itu yang parkir udah. Siapa tahu jamaah sini ada yang parkir sini mobilnya nyala. Alarm mobilnya nyala. Kan seringkali kita menghitung kesuksesan itu bukan dari sisi agama, tapi kita menilainya, melihatnya, menghitungnya dari sisi dunia. Wah, wong kae lho, omahe ngendi-ngendi ono, tanahe ning ngendi-ngendi ono, sertifikate iki lho sak lemari isine sertifikat kabeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Seringkali kita menghitung dan menilai keberhasilan seseorang berdasarkan dunianya. Dari situlah akhirnya kemudian, mohon maaf ya, kita yang dari sisi dunia itu pas-pasan atau bahkan kekurangan, kemudian kita menilai bahwasanya kita tidak mendapatkan sesuatu yang layak, kita tidak masuk dalam kategori orang yang sukses, kan begitu. Monggo, silakan bisa duduk ya. Ya. Nera cukup sing cilik di pangku. Ya. Orang siji meneh mangkat. Masya Allah. Kita kan seringnya begitu ya ibu-ibu ya. Jadi kesuksesan itu seringkali dinilai berdasarkan materi. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Kalau dia adalah orang yang baik, orang yang taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, memperlakukan anggota keluarganya dengan baik, dia adalah pasangan yang layak dicintai. Meskipun mungkin dia sedang merasakan ujian, sakit, mohon maaf, sakit yang mungkin cukup lama, hipertensi lah, diabetes lah, stroke lah.
Tapi kita harus mencintai dia ketika dia ternyata dalam kondisi yang sakit itu masih taat kepada Allah dan masih berbuat baik dengan anggota keluarga. Harusnya begitu. Bukan karena misalnya anggota keluarga kita sakit dan sakitnya parah, stroke terus kemudian disio-sio. Sampeyan iki nguyuh yo ora iso ning kamar mandi, iso ning nggone kasur. Dimarah-marahi seperti itu. Lah memang dia ndak bisa kok. Ya. Maka kadangkala kehidupan kita di dalam berumah tangga itu ndak selalu indah. Kadangkala yo ora duwe duit, kadangkala yo kena musibah, kadangkala yo sakit, begitu kan? Ya memang seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, waalaikumsalam warahmatullahi, mengajarkan kepada kita untuk sabar terhadap ujian-ujian yang menimpa kita. Ya, karena ujian itu menjadi sebuah keniscayaan yang akan terjadi pada orang-orang beriman. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah mengatakan kami telah beriman, kemudian mereka tidak diuji? Apa maksudnya? Ayat ini bertanya, Allah bertanya kepada kita. Bahasa Jawane gini. Lah rumangsamu nek wis ngaku beriman ki terus ora diuji. Lah bahasa gampangnya gitu. Memangnya wong-wong sing wis ngaku beriman, aku ki wis beriman lho, aku wis mlebu Islam lho, terus ora diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka sungguh nanti Allah akan melihat siapakah orang-orang yang benar imannya dan siapakah orang-orang yang dusta imannya dengan ujian itu. Dan betul, keimanan seseorang itu akan terlihat aslinya ketika diuji. Kalau nggak diuji, nggak bakalan kelihatan. Misalnya, ini ya, kondisi ekonomi kita sedang berat, bayar SPP kuliah anaknya abot, gitu kan. Listriknya wis wayahe dibayar ra iso bayar, pame wayahe dibayar ra iso bayar. Artinya duit kita sedang nol. Lah kok ternyata ditawari sama temen, Mas, aku ki sakjane ana proposal. Tapi proposal iki proposal kanggo iku lho, bantuan. Tapi tanda tangannya kudu dirubah hasilnya. Maksudnya piye? Sakjane iki bantuannya itu 20 juta. Tapi realnya duit sing iso tak bagi iki gur 10 juta. Nek sampean sebagai ketua RW misalnya, di sini ada ketua RW? Enggak ada ya? Oh ada. Misalnya sampeyan gelem ra tanda tangan di tanda tangan di laporan pertanggungjawaban bantuan 20 juta. Kamu sampeyan tanda tangan wae iki bantuannya 20 juta. Tapi mengko warga RW iki nombone 10 juta. Ora gelem to tulisannya 20 juta kon tanda tangan 20 juta baru ngono nombone gur 10 juta. Tenang, kowe tak kei 2 juta. Wah nek ngono ora apa-apa. Nah, gitu. Loh, ini ujian. Kenapa? Wah, pas ora duwe duit gue bayar SPP, gue bayar listrik, gue bayar PAM, gue nempur beras, gue belanja bojone duitnya wis ra ono. Kok ono sing nawari koyo ngene? Gur tanda tangan entuk duit 2 juta. Diterima ndak? Nah, ujian keimanan tuh di situ maksudnya. Kita diuji dari sisi itu. Kita diuji di situ. Maka nanti Allah akan melihat siapakah orang-orang yang benar imannya dan siapakah orang-orang yang dusta imannya.
Ramadan mengajarkan kepada kita juga untuk jujur, untuk mempertahankan keimanan kita. Pada saat kita berpuasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Misalnya kita di rumah sendirian, ada air minum di kulkas dingin, jam 2 awan pas panas-panasnya jenengan pulang ke rumah nggak ada siapapun. Ini kan ujian keimanan. Diminum enggak? Lah kalau kita punya iman enggak diminum, kenapa? Urung waktu berbuka puasa. Meskipun enggak ada yang melihat, iya enggak ada yang melihat, tapi saya enggak mau karena itu akan membatalkan puasa saya. Itu dosa, kemaksiatan. Wong enggak ada uzur kok, kecuali wis kejet-kejet misalnya. Wis kejet-kejet kudu diombeni lah itu. Maka ini juga ujian. Puasa Ramadan itu ngajarkan kepada kita untuk mempertahankan kebenaran keimanan kita. Walaupun ono es teh, walaupun ono apa malam ini menunya apa? Cappuccino cincau. Terus makanannya apa? Korma. Ini korma mesti ya. Nasi kotak meskipun isinya enggak kotak. Gitu. Nah, tulisannya nasi kotak padahal ora kotak lho segone. Segone iki lonjong-lonjong, ora kotak-kotak. Meskipun jam 5 tadi wis ngeleh dan misalnya di dalam ruangan itu sepi ra ono wong, kita mempertahankan keimanan kita untuk membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa iman saya bener ya Allah. Ning ngarepanku wis ono es cincau, ning ngarepanku wis ono nasi box sing isine lauk, pauk dan sayur yang marake ngiler itu aromanya wis semribit koyo ngono. Tapi saya mempertahankan keimanan saya. Jadi Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk jujur dengan keimanan kita sendiri. Kenapa? Karena di luar sana kita ketemu dengan yang seperti itu tadi. Kon tanda tangan 20 juta, nombone 10 juta plus kanggo kowe untuk 2 yuta. Di luar sana kita akan ketemu dengan orang-orang yang ngajak berbuat dosa dan maksiat. Yang mereka mengatakan, oh kan ra ono sing ngerti, dulur-dulurmu bojomu ra ngerti. Iya, tetapi Allah Maha melihat. Meskipun keluarga saya tidak tahu, tetangga saya tidak tahu, saudara saya tidak tahu, teman-teman saya tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Ya. Maka kembali ke tema tadi, bahwa kadangkala kehidupan berumah tangga kita itu tidak selalu indah. Sehingga salah satu ucapan selamat atau doa yang disunnahkan bagi kita mengucapkan kepada 2 orang laki-laki dan perempuan atau sepasang suami istri yang baru saja menikah adalah sebuah doa barakallahu laka wa baraka alaika. Kalimat awalnya begitu. Kayaknya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ki padha wae. Muga-muga barokah kanggo kowe, muga-muga barokah kanggo kowe. Tapi artinya beda. Barakallahu laka dan baraka alaika. Barakallahu laka. Laka itu adalah untuk sesuatu yang baik. Wa baraka alaika, untuk sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi semoga keberkahan untukmu pada saat senengmu dan keberkahan untukmu pada saat susahmu. Itu doa untuk kedua mempelai. Jadi didoakan dalam kondisi seneng dan kondisi susah, dalam kondisi bahagia dan dalam kondisi sedih. Karena memang di dalam berumah tangga lika-likunya ya kayak gitu. Ora terus mengatakan aku wis bosen mbek kowe urip rekoso terus mbek kowe. Iya ya ono rekosone tapi ya ono enake. Masa rekoso terus? Ada yang di sini hidup berumah tangganya rekoso terus? Mesti tetap ono nikmatnya. Cuman kadang-kadang kita itu nek pas nikmat ora dieling-eling. Nek pas rekoso dieling-eling. Mulane kelingane nek pas rekoso. Wah aku sakploke urip karo kowe ya Mas, sakploke rumah tangga karo kowe. Uripku tambahan nelongso ngerti apa ora? Zamanku biyen isih bujang urip karo bapak ibu iki isih kepenak. Urip karo kowe iki malah dadi rekoso. Lu padahal yo sok jak di jalan-jalan ning nggone Simpang 5, ning Taman Mairo Koco. Isih buka sih Taman Mairo Koco. Ning gone Gua Kreo. Ngopo ning Gua Kreo? Niliki dulure. Jak jalan-jalan itu kan masa seneng juga. Jadi ada masa senengnya, ada masa susahnya. Maka doanya barakallahu laka. Semoga keberkahan untukmu di masa senengmu wa baraka alaika dan keberkahan untukmu di masa susahmu.
keberkahan untukmu di masa bahagiamu dan keberkahan untukmu di masa sedihmu, keberkahan untukmu di masa tawa dan senyummu, keberkahan untukmu di masa sedih dan menangismu. Ya memang rumah tangga itu isinya seperti itu. Maka judul kajian kita di sore hari ini adalah tidak selamanya indah hidup bersama kamu. Memang iya, dan itu harus difahami betul. Di dalam hidup berumah tangga itu ada lika-likunya. Ora koyo dalan tol sing lurus tanpa hambatan, tanpa rintangan, ora ana gronjalan. Jalan tol saiki ya kadang ya ana gronjalane. Ya ora lurus terus, ana tanjakane, ana turunane kan begitu. Ya begitulah. Maka terkait dengan ujian-ujian di dalam kehidupan yang tidak menyenangkan di dalam rumah tangga kita, kita itu harus legowo, harus sabar, harus bisa menerima kekurangan pasangan. Harus bisa dewasa, ya. Tidak mengungkit-ungkit keburukan dan kekurangan pasangan kita, karena kalau diungkit-ungkit terus, hidup kita malah tidak bahagia. Saya sering mengibaratkan atau mengumpamakan, 5 menit lagi ya. Bapak Ibu pernah naik mobil ya? Pernah nyupiri mobil atau duduk di depan, jadi penumpang tapi di depan. Kondisinya hujan, apa yang terjadi kalau hujan? Nah kan pandangannya tidak terlalu jelas karena terhalang oleh air hujan yang nempel di kaca mobil. Maka kemudian kaca mobil itu ada wiper yang untuk menyapu air. Sopir atau jenengan yang jadi penumpang di sampingnya sopir itu fokus melihat ke depan atau fokus melihat wipernya? Dulu ingin terus. Kalau jenengan fokus di wipernya, jenengan akan pusing dan mengatakan, rasa diurep kayak wiper, marahin ngeluh, marahin mumet, ngerti pora. Salah enggak kalau orang mengatakan seperti itu? Salah, lo kayak fokusnya yang gue di wipernya, dulu ingin terus yang ngeluh. Fokus tuh lihat di jalan. Kalau lihat di jalan, jenengan enggak terganggu dengan wiper itu. Sama di dalam rumah tangga, pasangan kita punya kekurangan. Kalau kita fokus pada kekurangan pasangan, hidup jenengan enggak bahagia, ngeluh sampai dino mesti. Bener enggak? Ngeluh, kayak ndelok wiper terus itu ngeluh. Kenapa? Ini mengganggu saya. Iya. Yang namanya pasangan kita itu mesti tetap punya kekurangan. Kalau kita fokus pada kekurangannya, pusing jenengan. Ndak bahagia hidupnya jenengan. Wah, aku di bojo nek ngorok bengi turune wis. Ngeloni bojo kaya ngeloni traktor jarine. Kaya ngeloni gergaji mesin. Nah kalau kita fokusnya di situ, di sesuatu yang kekurangannya itu, ya kita akan rasa tidak bahagia. Kita melihat sudut pandangnya, jangan sudut pandang itunya, kita melihat sudut pandang kebahagiaan kita. Bahwa memang pasangan kita punya kekurangan, tapi dia juga punya kelebihan. Salah satunya kelebihan berat badan. Ya enggak maksudnya kelebihan yang lain, maksudnya ya dia orangnya tanggung jawab, penyabar, baik, kan seperti itu. Itu kan. Maka Bapak Ibu serta saudaraku sekalian, misalnya kalau di dalam rumah tangga kita sekarang sedang banyak ujian, lalui ujian itu dengan berbaik sangka kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Bahwa ujian ini kalau saya bisa melaluinya dengan baik, insya Allah jadi pahala saya besok di akhirat. Besok di akhirat itu di dalam sebuah riwayat, ada sebuah riwayat yang mengatakan Allah akan membagi dalam 2 kelompok. Satu ahlun nikmah, yang kedua ahlul musibah. Orang-orang yang menjadi ahlul musibah di dunia itu mendapatkan musibah terus, uripe melarat, terus miskin, terus angel golek duit, dan seterusnya, musibahnya ada terus, sakit-sakitan dan seterusnya. Besok di akhirat karena dia ketika mendapatkan musibah itu di dunia, dia tetap beriman kepada Allah, tetap taat kepada Allah, kemudian bersabar dengan ketentuan dari Allah itu. Besok di akhirat Allah akan meninggikan derajatnya, mendapatkan surga dengan derajat tinggi. Sehingga golongan yang kedua, ahlun nikmah, orang yang ketika di dunia banyak mendapatkan kenikmatan, iri dengan derajat yang tinggi yang diberikan Allah kepada ahlul musibah. Kemudian orang-orang yang di dunia menjadi ahlun nikmah di surga, mereka sama-sama surga, tapi ahlul musibah itu surganya lebih tinggi derajatnya. Orang-orang yang sama-sama surga di dunia menjadi ahlun nikmah, mereka akan ngomong kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah kami di dunia ya Allah,
Timpakan musibah kepada kami ya Allah. Uji kami dengan ujian yang berat ya Allah. Iris-iris, potong-potong daging kami ya Allah di dunia supaya kami bisa mendapatkan derajat tinggi seperti ahlul musibah itu. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi ternyata orang-orang ketika di dunia banyak sekali ujiannya, musibahnya, tapi dia bisa tetap beriman, taat kepada Allah, sabar menerima ujian dari Allah itu, besok di akhirat mendapatkan derajat yang tinggi. Maka jenengan kalau punya pasangan sing jengkel ge, mangkel ge, itu adalah jalan bagi panjenengan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Berarti seneng ndak punya pasangan sing jengkel ge mbek mangkel ge? Bingung toh? Ya intinya adalah kita bersabar ya, terus menjalani kehidupan ini dengan baik. Kemudian tetap berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Sudah mendekati waktu maghrib. Saya akhiri, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.